Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Susanto, guru IPA di SMP Negeri 4 Linggabayu, Kabupaten Mandailing, Natal. Untuk sobat-sobat belajar yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar sobat-sobat pembelajar mendapatkan video-video pembelajaran terbaru dari saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum kita memasuki ke materi unsur, senyawa, dan campuran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu materi. Nah, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Pada zat tunggal dibagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Sedangkan pada campuran dibagi menjadi dua, ada homogen dan heterogen. Campuran homogen contohnya larutan, sedangkan campuran heterogen contohnya koloid dan suspensi. Disajikan 3 buah gambar, yaitu ada arang, gula pasir, dan sirup. Manakah yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran? Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, contohnya besi, emas, perak, dan karbon atau arang yang tadi. Unsur juga masih mempunyai bagian terkecil, disebut dengan atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi, tentunya memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Lambang dari masing-masing unsur itu tentunya berbeda. Aturan penulisannya sudah ditetapkan secara internasional. Bisa dituliskan dalam 1 huruf, 2 huruf, ataupun 3 huruf. Jika 1 huruf, diambil huruf pertama dan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, kalium disimbolkan dengan K besar. Selanjutnya, boron disimbolkan dengan B besar. Jika 2 huruf, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, bromida disimbolkan dengan B besar, R kecil. Yang kedua, magnesium disimbolkan dengan M besar, G kecil. Jika 3 huruf, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, uun septium disimbolkan dengan U besar, U kecil, S kecil. Ini ada beberapa contoh unsur dan lambang unsur yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tingkat SMP, kalian hanya cukup menghafalkannya saja. Namanya apa dan lambangnya apa. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan jenisnya, unsur terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah unsur logam, yang kedua adalah unsur non-logam, dan yang ketiga adalah unsur semilogam ataupun metaloid. Nah, ini namanya sistem periodik unsur. Nanti kalian akan belajar lebih detail ketika kalian sudah SMA. Unsur logam ini bersifat konduktor listrik dan panas yang baik, kemudian dia kuat, mengkilap, bisa ditempa dan dibengkokkan, serta memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Pada suhu kamar, bentuknya berwujud padat, kecuali raksa atau merkuri berwujud cair. Pada umumnya, unsur logam memiliki massa jenis yang tinggi. Contoh dari unsur logam ada besi, nikel, emas, natrium, tembaga, dan lain-lain. Berbeda dengan unsur logam, unsur non-logam ini sifatnya isolator listrik dan panas.
kemudian tidak mengkilap dan rapuh, kemudian tidak dapat dibengkokkan, memiliki titik leleh rendah. Selain itu, pada suhu kamar berwujud gas atau cair, kecuali bromin berwujud padat. Contoh dari unsur non-logam ada fluorin, klorin, bromin, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas jenis yang ketiga, yaitu semilogam. Sifat dari unsur semilogam ini ada di antara sifat logam dan sifat non-logam. Bisa dikatakan berada di tengah-tengah. Jadi dia memiliki sifat semikonduktor. Contohnya silikon, arsenik, dan boron. Ada satu lagi yang harus kalian ketahui, yaitu tentang molekul unsur. Apa sih molekul unsur itu? Jadi simpelnya, molekul unsur itu merupakan gabungan dua atau lebih unsur yang sejenis. Contohnya oksigen O2, hidrogen H2, nitrogen N2, klorin Cl2, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan materi yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Contohnya H2SO4 atau asam sulfat terdiri dari 2 atom H atau hidrogen, 1 atom S atau sulfur, dan 4 atom O atau oksigen. Nah, cara mencari jumlah atom dalam senyawa, yang pertama, tentukan terlebih dahulu unsur yang terlibat di dalam soal. Di dalam H2SO4, unsur yang terlibat adalah H atau hidrogen, S atau sulfur, O atau oksigen. Setelah kita menentukan unsur yang terlibat, selanjutnya kita lihat angka setelah unsur yang ada di dalam soal. Di depan H ada angka 2, sehingga 2 atom H. Di depan S tidak ada angka, namun dibuat jadi 1, sehingga 1 atom S. Dan yang terakhir, di depan O ada angka 4, sehingga 4 atom O atau oksigen. Oke, saya kasih satu contoh soal lagi yang sering mengecoh para peserta didik. Al2SO4 3 kali. Nah, sama seperti yang tadi, kita lihat terlebih dahulu unsur-unsur yang berperan. Ada Al, ada S, dan ada O. Selanjutnya kita melihat berapa jumlah atomnya. Di depan Al ada angka 2, sehingga 2 atom Al. Selanjutnya ada S. Di situ S hanya 1, namun ditutup kurung ada angka 3, sehingga kita kalikan 3. 1 dikali 3, jadi 3 atom S. Selanjutnya ada atom O. Atom O di depannya ada angka 4, sehingga kita kalikan 4 dikali 3, 12 atom O. Sama halnya dengan unsur, senyawa juga memiliki yang namanya molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Contohnya H2SO4, Al2SO4 3 kali. Perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa. Jika molekul unsur adalah unsurnya sejenis, contohnya H2O2 dan N2. Sedangkan molekul senyawa unsurnya berbeda jenis, contohnya CH4, CO, dan NH3. Pembahasan terakhir yaitu mengenai campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih, di mana masing-masing penyusunnya masih memiliki sifat zat penyusunnya. Campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya. Contohnya, campuran air dengan gula. Apabila air ditambah dengan gula dan diaduk, maka lama-kelamaan air dan gula akan menyatu. Jadi kita tidak bisa lagi membedakan mana air dan mana gula. Yang kedua adalah campuran heterogen.
Campuran heterogen merupakan campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Contohnya, campuran air dengan minyak makan. Apabila air ditambah dengan minyak makan, maka akan terlihat bidang batasnya, batas air dan batas minyak, karena air dan minyak tidak bisa menyatu. Sekian penjelasan materi dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.